warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulianti dengan NIM 19016124. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reduplikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah morfologi. Untuk jelasnya nanti saya jelaskan kembali secara rinci. Stay tune. Sebelum masuk ke dalam reduplikasi, saya akan memberikan perbedaan mengenai kata ulang dengan reduplikasi atau kata perulangan. Di sini terdapat perbedaannya. Yang menjadi pembedanya adalah ulang itu merupakan kata yang diperoleh dari hasil reduplikasi. Jadi dari hasil reduplikasi tersebut kita memperoleh sebuah kata ulang. Yang diperoleh ini merupakan baik secara keseluruhan, sebagian maupun secara perulangan. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu kata ulang, maka di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi ini merupakan pengulangan satuan gramatik baik secara keseluruhan maupun secara sebagian dengan menggunakan variasi fonem ataupun tidak. Perulangan atau reduplikasi ini dapat dilakukan pada suatu kata dasar, kata berimbuhan maupun kata gabung. Perbedaannya itu jika kata ulang itu merupakan kata yang telah mengalami proses reduplikasi, sedangkan reduplikasi itu merupakan proses di mana dia untuk menemukan sebuah kata ulang tersebut. Jadi kata ulang itu hasilnya, jika reduplikasi atau kata berulang itu adalah seperti prosesnya, seperti itulah kira-kira. Sini akan menjelaskan pengulangan kata menurut Ramlan. Untuk yang pertama yaitu jenis pengulangan seluruh. Jika pengulangan seluruh yaitu bentuk kata dasarnya dia akan berulang secara keseluruhan. Misalkan di sini saya ambil contoh teman. Dari bentuk dasar teman, dia akan menjadi kata ulang teman-teman. Kenapa dia menjadi teman-teman? Karena dari bentuk dasar teman ini dia diulang secara seluruh, jadi menjadi teman-teman. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pengulangan berkombinasi dengan pembubuhan afiks, di mana saya mengambil contoh jalan. Jalan itu sebagai bentuk dasar. Jika dia dibubuhi dengan afiks menjadi berjalan-jalan, jadi dia tidak menjadi jalan-jalan. Karena jika itu terjadi, maka jenis pengulangan yang dipakai adalah pengulangan seluruh. Karena di sini pengulangan yang dipakai adalah pengulangan berkombinasi dengan pembubuhan afiks, maka yang terjadi adalah berjalan-jalan. Afiks ber di sini merupakan sebuah pembubuhan. Nah, dari pembubuhan afiks tersebut, maka terbentuklah kata baru menjadi berjalan-jalan. Oke, akan saya lanjutkan ke selanjutnya. Pengulangan selanjutnya yaitu pengulangan sebagian, di mana hanya sebagian dari bentuk dasar yang akan diulang. Saya ambil contoh di sini bentuk dasar kata tanam menjadi tetanam. Mengapa dikatakan dia sebagian? Karena dia yang diulang hanya sebagian. Nih, kata tanam. Nah, jadi dia kata ini bukan sebuah imbuhan atau bukan afiks, namun ini tuh memang dari kata tanam tersebut jika diulang secara sebagian maka akan menghasilkan kata tetanam. Oke, selanjutnya saya akan beri contoh. Pengulangan selanjutnya yaitu jenis pengulangan dengan perubahan fonem. Di sini saya akan mengambil kata bentuk dasar yaitu sayur. Nah, jika dia mengalami pengulangan dengan perubahan fonem akan menjadi sayur mayur. Kenapa dia dibilang sebagai perubahan fonem? Karena dia dari sayur menjadi sayur mayur, maka fonem dia akan otomatis berubah. Nah, mungkin itu saja pengulangan kata yang akan saya jelaskan menurut Ramlan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengulangan kata menurut Keraf. Untuk yang kedua yaitu menurut
keraf. Untuk jenis pengulangannya yang pertama yaitu pengulangan dwilingga. Saya akan mengambil contoh, dasarnya saya akan mengambil contoh seperti kata tadi yaitu kata teman. Dia kata ulangnya akan menjadi teman-teman. Nah, jadi bentuk dasar ini jika mengalami pengulangan secara dwilingga, dia akan membentuk kata ulang teman-teman. Jenis yang kedua yaitu pengulangan dwilingga berimbuhan. Nah, dalam jenis dwilingga berimbuhan, saya akan mengambil kata dasar yaitu siap. Karena dia mengalami jenis pengulangan dwilingga berimbuhan, dia akan menjadi kata ulang bersiap-siap. Hampir sama yang tadi, namun jika di sini dia diberi nama dwilingga berimbuhan. Oke, yang ketiga yaitu pengulangan dwipura. Saya akan mengambil contoh kata tanam. Dia akan menjadi kata ulang tetanam. Nah, ini tuh sebenarnya sama, cuman karena menurut orang yang berbeda, jadi dia mempunyai nama yang berbeda. Jika tadi menurut Ramlan ini pengulangan berimbuhan, jika menurut Keraf dia menyatakan dengan dwilingga berimbuhan. Jenis pengulangan yang selanjutnya yaitu jenis pengulangan dwilingga salin suara. Saya di sini mengambil bentuk dasar yaitu porak-porak. Dia jika mengalami jenis pengulangan dwilingga salin suara, dia akan membentuk kata ulang yaitu porak-parik. Saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama yaitu pengulangan secara dwilingga. Lingga itu artinya bentuk dasar. Nah, karena itu, bila sebuah bentuk dasar mengalami pengulangan ini disebut pengulangan dwilingga. Contohnya tadi kata teman. Nah, teman ini merupakan bentuk dasar. Bentuk dasar. Jika dia mengalami pengulangan dwilingga, maka dia akan menjadi kata ulang teman-teman. Teman. Nah, yang kedua yaitu pengulangan dwilingga berimbuhan. Nah, dalam pengulangan dwilingga berimbuhan yaitu pengulangan dwilingga berimbuhan. Pengulangan dwilingga berimbuhan merupakan variasi lain dari pengulangan dwilingga, namun dia mendapatkan pembubuhan afiks. Saya akan mengambil contoh yaitu kata main. Dia jika mengalami pengulangan berimbuhan akan menjadi bermain-main. Kenapa menjadi bermain-main? Kenapa tidak main-main? Karena jika dia menjadi kata ulang main-main nih, maka dia akan mengalami pengulangan secara dwilingga ini, bukan berimbuhan dwilingga. Jika berimbuhan dwilingga, dia akan mendapatkan imbuhan ber, maka menjadi kata ulang baru yaitu bermain-main. Yaitu pengulangan dwipura. Pengulangan dwipura adalah pengulangan yang dilakukan atas suku kata pertama. Misalkan nih dari kata tanam ya.
Tadi kan saya ambil contoh tanam. Ya ditambahin tanaman lah. Nah, dia itu asalnya dari tanaman menjadi tatanaman, dari suku kata pertama, dan menjadi tetanam. Gitu kira-kira prosesnya teman-teman. Pengulangan yang terakhir yaitu pengulangan dwilingga salin suara, di mana salin suara adalah semacam pengulangan atas seluruh bentuk dasar, namun terjadi perubahan bunyi pada salah satu fonemnya. Misalkan saya ambil contoh ya, bentuk dasarnya itu porak-porak. Nah, dari bentuk dasar porak-porak ini akan menjadi porak-parik jika mengalami perubahan dwilingga salin suara. Mengapa dia menjadi porak-parik? Karena salah satu fonem ini mengalami perubahan. Jadi awalnya porak-porak menjadi porak-parik, hanya berubah fonem A menjadi fonem I. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan ataupun melihat. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar dan saya keterbatasan oleh buku dan juga ilmu yang kurang masuk ke dalam diri saya karena melakukan pembelajaran secara daring. Nah, oleh sebab itu saya mohon maaf. Saya berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar melakukan tatap muka untuk melakukan perkuliahan, sehingga apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang diberikan oleh dosen, materi-materi yang diberikan oleh dosen bisa kita tangkap, bisa kita cerna dengan baik jika melalui tatap muka. Nah, untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.